Halo, jumpa lagi dengan saya Sigit Budi Santoso dalam pelajaran Praktikum Akuntansi Perusahaan, Jasa Dagang, dan Manufaktur. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali belajar secara tatap muka di kelas. Pada kesempatan kali ini, kita nanti akan bersama-sama belajar tentang buku besar dan buku besar pembantu. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada kali ini, yang pertama adalah kompetensi dasar 3.25, yaitu menerapkan posting jurnal-jurnal ke dalam buku besar. Kemudian, kompetensi dasar 4.25 melakukan posting jurnal-jurnal ke dalam buku besar. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama, menyimpulkan fungsi akun buku besar. Yang kedua, menganalisis akun buku besar pada perusahaan manufaktur. Yang ketiga, menguraikan kelebihan dan kekurangan bentuk-bentuk akun buku besar. Kemudian yang keempat, mengaitkan fungsi buku besar umum dengan buku besar pembantu. Sebelum masuk pada materi buku besar, silahkan kalian simak terlebih dahulu tampilan berikut ini. Setelah kalian melihat tampilan tadi, mari kita cermati kembali materi tentang buku besar. Buku besar itu tidak bisa lepas dari yang disebut dengan akun, atau biasa disebut juga dengan perkiraan atau rekening. Dan dalam istilah bahasa Inggris disebut juga dengan account. Apa itu akun? Akun adalah catatan rinci dari seluruh perubahan aktiva atau aset, kewajiban atau liabilities, atau ekuitas, yaitu equity,
pemilik tertentu selama satu periode. Komponen akun itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah nama akun, yang kedua adalah kode akun. Jadi biasa kita menggunakan dalam jurnal itu selalu menyebutkan nama akun dan kode akun. Nah, pada pelajaran kita kali ini, kita nanti akan mempelajari akun-akun pada perusahaan manufaktur. Apa bedanya akun pada perusahaan manufaktur dengan perusahaan jasa dan dagang? Kalian bisa mencermati bahwa dalam perusahaan manufaktur itu terdapat akun yang tidak digunakan oleh perusahaan jasa maupun perusahaan dagang, yaitu akun persediaan barang jadi. Akun persediaan barang jadi ini tidak dimiliki oleh perusahaan jasa, dan untuk perusahaan dagang, akun persediaan barang jadi ini biasa disebut dengan persediaan barang dagang. Kemudian persediaan barang dalam proses, persediaan bahan baku, dan akun barang dalam proses. Untuk tiga akun yang terakhir ini tidak digunakan oleh perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Baik, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi akun pada buku besar, silahkan kalian cermati pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Akun adalah catatan rinci mengenai perubahan atas aset, kewajiban, atau ekuitas pemilik. Sedangkan jurnal adalah catatan kronologis atas transaksi-transaksi yang terjadi pada perusahaan. Sedangkan buku besar adalah catatan yang berisikan seluruh akun atau sering kita menyebutnya dengan kumpulan daftar akun pada suatu perusahaan. Menurut pendapatmu, apakah fungsi buku besar dalam sebuah perusahaan? Coba silahkan didiskusikan dengan teman-temanmu. Kemudian, apakah fungsi tersebut berbeda dengan fungsi jurnal? Jelaskan pendapatmu dan diskusikan dengan teman-temanmu semua. Mari kita lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu buku besar. Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan rekening atau perkiraan. Fungsi buku besar yang pertama, alat untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam buku jurnal. Yang kedua, sebagai alat dalam menggolongkan data keuangan serta untuk mengetahui jumlah atau keadaan rekening atau akun yang sebenarnya, apakah ada perbedaan atau tidak. Kemudian yang ketiga, sebagai dasar penggolongan transaksi yang ada pada jurnal. Fungsi buku besar yang keempat, sebagai bahan kelengkapan dalam penyusunan laporan keuangan. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham tentang akun dan tentang buku besar? Jadi, kalau akun itu adalah sebuah catatan yang berdiri sendiri, sedangkan buku besar itu adalah kumpulan dari akun-akun yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam perusahaan. Untuk semakin memperdalam pemahaman kalian tentang buku besar, silahkan kalian cermati pertanyaan diskusi yang kedua ini, dan silahkan nanti kalian diskusikan dengan teman-temanmu dalam satu kelas. Pada tampilan ini sudah ditayangkan daftar akun pada sebuah perusahaan. Bentuk perusahaan sendiri itu berdasarkan kegiatannya dibedakan menjadi 3, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur.
Tugas kalian adalah melakukan analisis daftar akun pada tampilan berikut ini. Kemudian, berdasarkan hasil analisis kalian, coba kalian sebutkan termasuk ke dalam bentuk apakah PT anti krisis ini, dan jelaskan jawaban Anda apakah termasuk dalam perusahaan jasa atau perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur. Coba kalian jelaskan jawaban Anda berdasarkan hasil diskusi dengan teman-teman kalian semua. Kita lanjutkan. Materi berikutnya adalah bentuk-bentuk akun. Bentuk akun yang pertama adalah bentuk akun yang paling sederhana, yaitu akun bentuk T atau biasa disebut juga dengan T account. Akun bentuk T ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang berada di sisi kiri yang biasa kita sebut dengan debit, kemudian bagian yang berada di sisi kanan yang disebut dengan kredit. Maka jika kalian pernah mendengar istilah mendebit, itu artinya adalah mencatat pada sisi kiri. Kemudian mengkredit itu adalah mencatat transaksi pada sisi kanan buku besar. Bentuk akun yang kedua yaitu akun bentuk skontro. Akun bentuk skontro ini juga terdiri dari kolom-kolom yang masih sederhana. Untuk kolom sisi kiri yaitu sisi debit, ini perbedaannya dengan bentuk T account. Untuk akun yang sisi debit ini sudah dilengkapi dengan tanggal, keterangan, dan referensi. Demikian juga untuk kolom sebelah kanan yaitu sisi kredit yang juga sudah dilengkapi dengan tanggal, keterangan, referensi. Kita lanjutkan untuk bentuk akun berikutnya. Bentuk akun yang ketiga adalah akun bentuk saldo tunggal. Akun bentuk saldo tunggal ini nanti akan sering kalian gunakan dalam melakukan pencatatan transaksi pada buku besar pembantu piutang atau buku besar pembantu utang atau buku besar pembantu persediaan. Akun bentuk saldo tunggal ini kolomnya terdiri dari tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, kemudian saldo. Jika saldonya nanti bersaldo debit, maka pada kolom debit atau kredit ini akan dituliskan huruf D jika saldonya berada pada sisi debit. Sedangkan pada kolom debit dan kredit ini jika diisi K, maka itu artinya saldo pada kolom saldo ini adalah bersaldo kredit. Bentuk akun buku besar yang keempat adalah akun bentuk saldo rangkap. Akun bentuk saldo rangkap ini terdiri dari kolom tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit. Kemudian untuk kolom saldo ini dibagi menjadi dua, yaitu kolom debit dan kolom kredit. Akun bentuk saldo rangkap ini nanti yang akan kita gunakan dalam materi berikutnya, yaitu nanti materi posting ke buku besar. Dan ini merupakan bentuk akun yang paling sering digunakan oleh perusahaan, karena akun bentuk saldo rangkap ini dapat menampilkan informasi secara lengkap dan secara rinci pencatatan transaksi pada perusahaan. Mari kita lanjutkan pada kegiatan berikutnya, yaitu
diskusi ketiga. Pada diskusi kali ini silahkan diskusikan dengan teman-teman Anda mengenai bentuk-bentuk akun buku besar. Silahkan coba didiskusikan pertanyaan berikut ini. Uraikanlah kelebihan dan kekurangan akun buku besar bentuk T atau T account dan akun buku besar saldo rangkap. Baik, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu materi buku besar pembantu. Untuk materi buku besar pembantu, sebelum kita masuk pada materi buku besar pembantu, silahkan kalian simak dulu tampilan berikut ini. Mari kita ulas kembali materi tentang buku besar pembantu atau subsidiary ledger. Apa kegunaan buku besar pembantu? Buku besar utama itu terdiri atas akun-akun tertentu yang masih memerlukan perincian, dan perincian itu terdapat dalam buku pembantu. Akun-akun yang ada dalam buku besar utama merupakan ringkasan dari jumlah saldo-saldo buku pembantu, sedangkan perinciannya terdapat dalam buku pembantu itu sendiri. Contohnya, akun atau buku besar piutang dagang. Ini dirinci, jadi kalau ada piutang dagang saldonya sebesar 1 juta, nah saldo 1 juta itu merupakan piutang kepada siapa saja. Nah, itu dapat dijelaskan pada buku besar pembantu piutangnya. Misalnya, buku besar piutang dagang memiliki saldo 1 juta. Sebesar 100.000 itu piutang kepada Tuan Amir di Jakarta. Kemudian, sebesar 400.000 itu piutang kepada pelanggan dari Padang atas nama Tuan Basir. Kemudian sebesar 300.000 itu piutang kepada pelanggan dari Bandung atas nama Tuan Cepi. Kemudian sisanya piutang dagang kepada Tuan Dadang di Bogor sebesar 200.000. Nah, perlu kalian ketahui, jika buku besar itu sumber pencatatannya itu berasal dari jurnal,
Tetapi untuk buku besar pembantu itu sumber pencatatannya adalah transaksi. Kenapa demikian? Hal itu dilakukan supaya bisa digunakan sebagai check and balance. Jadi nanti jika rekapitulasi piutang dagang atau buku besar pembantu piutang dagang ini jumlah rekapitulasinya itu tidak sama dengan saldo akun buku besar piutang, maka pasti telah terjadi kesalahan dalam pencatatan transaksi. Nah, itulah gunanya buku besar pembantu atau subsidiary ledger dalam proses pencatatan transaksi ke dalam buku besar dan buku besar pembantu. Nah, karena materi kita adalah praktikum akuntansi perusahaan manufaktur, coba silahkan kalian sebutkan buku besar pembantu yang lain yang ada di perusahaan manufaktur. Mari kita lanjutkan pada kegiatan berikutnya, yaitu diskusi dengan teman-teman kalian. Silahkan coba diperhatikan, ini tampilan ini adalah rekapitulasi buku besar pembantu persediaan barang jadi dari PT Antikrisis. Kalian bisa cermati, persediaan barang jadi ini terdiri dari 4 buku besar pembantu, terdiri dari 6 buku besar pembantu, di mana totalnya adalah Rp11.025.000. Coba dicermati data tersebut, kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. Berdasarkan data di atas, berapakah jumlah buku besar pembantu persediaan barang jadi yang dimiliki oleh PT Antikrisis? Kemudian, jika akuntan telah melakukan proses posting jurnal ke buku besar utama dengan benar, apakah saldo buku besar akun persediaan barang jadi akan sama dengan jumlah saldo rekapitulasi di atas? Coba jelaskan hubungan antara keduanya. Baik, untuk diskusi sudah selesai. Nah, ini adalah tampilan link YouTube video referensi yang tadi saya tampilkan pada materi buku besar dan materi buku besar pembantu. Nanti mungkin bisa kalian akses langsung dari YouTube, alamat YouTube berikut ini untuk alamat tampilan video buku besar. Kemudian yang ini adalah untuk tampilan video buku besar pembantu. Saya kira cukup untuk pertemuan kita kali ini. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, kemudian selalu lakukan protokol kesehatan, jaga jarak, dan gunakan masker dimanapun kalian berada. Sampai ketemu lagi pada materi berikutnya.